Jadi awalnya tuh kata beliau tuh jatuh dulu di situ, ada bunyi jatuh di situ tapi nggak meledak. Jatuh dulu di situ, baru ada bunyi-bunyi pindah-pindah gitu, baru meledak di lokasi itu. Kalau tabung gas itu kayaknya nggak segininya gitu kan. Jadi menurut cerita warga juga dan saya juga dengar juga gitu ya. Jadi sebelum ada ledakan itu sempat ada bunyi-bunyi dulu di atas atap warga. Sempat ada berjalan gitulah di atas atap warga sebelum adanya ledakan itu. Nah setelah melewati berapa rumah gitu ya, udah ngelewatin berapa rumah, baru ada ledakan itu di jam 5.20 lah kurang lebih, 5.20 pagi gitu. Pas ada ledakan ya warga langsung beramburan keluar, cuma memang karena banyak puing-puing ya, puing-puing bangunan yang roboh, jadi kita juga keterbatasan pandangan ya, jadi sebisa warga masing-masing aja mencari gitu. Jedanya berapa lama sih Bang, antara suara dan akhirnya terjadi ledakan? Itu nggak lama, paling ya 5 nggak nyampe 10 menit lah. Nggak nyampe 10 menit. Itu suaranya bisa digambarkan sebelum ledakan suaranya seperti apa? Tadinya tuh dipikir tuh kan biasa kayak kucing gitu ya. Kalau kucing tuh biasa ribut berantem gitu di atas genteng gitu. Suaranya hampir kayak gitu. Cuma akhirnya kayak ada geruduk-geruduk gitu, kayak ada lari-lari gitu. Baru nggak lama ada ledakan. Ledakannya itu memang benar-benar suaranya benar keras. Keras banget karena ya tadi juga banyak berdatangan juga dari jarak-jarak jauh juga, berarti mereka dengar juga gitu kan. Memang dari banyak teman-teman saya juga dari jauh itu kedengeran juga, memang cukup jauh karena keras banget, suaranya tuh keras banget gitu. Teman abang posisinya lagi di rumah kebetulan rumah yang pusat suara itu cuma selisih 2 rumah dari rumah saya gitu, dan rumah saya juga kena imbasnya juga. Dan kalau bisa digambarkan suaranya itu kayak gimana Bang? Ya kayak dentuman gitu, der gitu. Makanya sempat awal pikiran tuh kan tadinya mikir wah tabung gas gitu kan. Cuma setelah dipikir-pikir kan sebelum adanya ledakan juga banyak suara-suara gitu kan, kayak suara yang tadi saya bilang di atas genteng gitu. Makanya warga pun sempat bingung gitu. Ini tuh sebetulnya tabung gas atau apa gitu. Makanya warga juga sebetulnya masih bingung gitu. Belum tahu lah, karena berpikiran kalau tabung gas itu kayaknya nggak segininya gitu kan. Gitu. Berarti awal memang suara gemuruh gitu ya? Suara gemuruh dulu. Itu berapa lama suara gemuruh itu? Nggak lama ya, nggak lama, paling ya 4-5 menit lah gitu, nggak lama. Karena dia berpindah dari atap rumah yang satu ke satu gitu, nggak berpusat di situ aja, pindah-pindah sebelum dia ada ledakan di rumah tersebut. Detik awal pertama bunyi itu abang tahu bang di rumahnya siapa? Ada di belakang di rumahnya Ibu Napsiah. Jadi awalnya tuh kata beliau tuh jatuh dulu di situ, ada bunyi jatuh di situ tapi nggak meledak. Jatuh dulu di situ, baru ada bunyi-bunyi pindah-pindah gitu, baru meledak di lokasi itu. Gitu. Yang jatuh itu tahu nggak sih bang bendanya benda apa itu? Kebetulan kalau untuk yang jatuh itu nggak ada yang lihat. Kebetulan nggak ada yang lihat, cuma memang Ibu Napsiah ini kan masih saudara sama saya. Dia ini karena tepat jatuhnya tuh di atas kamarnya gitu, jadi benar-benar ngerasa ada yang jatuh, terus langsung bunyi berpindah-pindah gitu, udah langsung ada ledakan di titik itu gitu. Bang, kalau saat kejadian itu posisi abangnya lagi ngapain bang? Saya kebetulan belum tidur gitu ya, belum tidur karena memang biasa begadang lah gitu kan, belum tidur, baru mau tidur karena nantilah tidur beres sholat subuh gitu kan. Baru mau tidur, baru denger tuh gemuruh-gemuruh kayak gitu. Cuma memang biasa kan ya, kayak tadi saya bilang, kayak saya mikirnya tuh kayak suara kucing lah gitu kan. Makanya ya udah biasa aja. Akhirnya pas sadar-sadar itu ya pas ada ledakan itu, baru kita berhamburan keluar semua gitu. Pas pertama kali buka pintu tuh apa yang pertama kali dilihat tuh bang? Pas pertama kali kita buka pintu itu kebetulan memang kita nggak bisa lihat apa-apa karena
itu kondisi bangunan udah rubuh semua, udah roboh semua, jadi udah banyak debu-debu bangunan gitu, puing-puing, jadi kita memang nggak bisa lihat apa-apa gitu. Jadi kita lari sebisa kita aja gitu. Kebetulan kan memang lokasinya sempit, gang kecil gitu ya, jadi ya udah sebisa kita aja lari karena kita nggak bisa pilih jalan manapun karena emang nggak kelihatan apa-apa gitu. Intinya menjauh sebisa mungkin ya, Bro. Menjauh sebisa mungkin gitu. Nah, kita mulai mulai mendekat lagi ketika ada salah satu korban yang teriak minta tolong, baru kita mendekat ke sumber ledakan, kita evakuasi bareng-bareng korbannya gitu. Kalau beberapa jam sebelum ada suara gemuruh dan terjadi ledakan, ada kayak semacam tanda gitu nggak sih, Bang? Atau kejadian-kejadian aneh sebelumnya gitu? Oh, kalau sebelumnya nggak ada, biasa aja. Pokoknya sebelum ledakan itu cuma ada suara dentuman itu yang tadi saya bilang itu di atas atap, cuma itu aja. Di malam Gitu. harinya itu nggak ada apa-apa. Di malam harinya nggak ada apa-apa, biasa aja, nggak ada Mungkin tanda apa. beberapa hari sebelumnya itu Iya, normal aja. normal aja, nggak ada apa-apa. Makanya sempet kaget banget gitu karena memang nggak ada tanda apa-apa. Bang, kalau bunyi suara minta tolong itu berarti setelah beberapa lama setelah kejadian itu ya, bukan saat kejadian, terus ada suara minta tolong gitu. Iya, itu udah ya 3-4 menitan setelah kita berhamburan keluar. Jadi ada salah satu ibu yang memang korban juga gitu ya, keluar, dia ingat ada satu anaknya di dalam gitu. Jadi dia teriak minta tolong, baru kita yang cowok-cowok baru mendekat ke pusat, langsung kita evakuasi bareng-bareng. Ada di mana posisi? Posisi anaknya ada di dalam kamar, dan memang kondisinya tertumpuk-tumpuk bahan bangunan, lemari dan lain-lain gitu, karena memang kondisi rumahnya hancur. Kalau kondisi korban yang lainnya abang lihat kayak gimana? Kalau yang lainnya ya ada satu yang parah ya, bukan parah sih, maksudnya yang menurut saya lebih parah lah gitu maksudnya. Ada Bapak Agus, keluarganya Bapak Agus itu lumayan ini karena memang kelihatannya pusat ledakan itu dari rumah beliau. Jadi memang ada beberapa luka bakar juga, ada beberapa luka bakar. Terus ada 2 anaknya yang tertimpa bangunan juga gitu. Rumah abang sendiri kerusakannya apa ya? Kalau rumah saya kebetulan alhamdulillahnya hanya plafonnya aja runtuh, ya genteng ada beberapa yang hancur, makanya tadi sempat disiram hujan ya baru tahu tuh ternyata genteng kita juga ikut hancur karena air masuk semua. Jadi kita baru tahu tuh gitu. Tadinya dipikir cuma plafon aja. Gitu. Bang, kalau untuk selanjutnya malam ini akan menginap di musola ini atau seperti apa nih, Bang? Ya mungkin untuk warga yang lain kemungkinan menginap di musola ini. Cuma kalau tadi saya sempat ngobrol di lokasi, untuk kita anak-anak muda mungkin ada di lokasi kejadian aja untuk jaga-jaga aja. Gitu. Jaga-jaga rumah berarti. Iya. juga ya, Bang? Maksudnya buat mengamankan barang-barang gitu. Iya betul. Kalau mengungsi di sini memang khusus cewek-cewek aja, kalau ibu aja apa gimana? Ya kebetulan memang sebetulnya nggak khusus ibu-ibu juga, cuma memang yang laki itu masih banyak yang ada di lokasi sana, karena tadi memang kita sempat gotong royong juga untuk membersihkan puing-puing dan lain-lain, karena memang bangunannya itu lumayan mengerikan karena banyak tembok yang miring dan lain-lain gitu ya. Jadi kita gotong royong untuk membersihkan biar nggak bahaya gitu kalau ada orang yang lewat gitu. Kalau perkiraan abang sendiri penyebab dari ledakan itu karena apa sih? Jujur kalau menurut saya sih juga masih bingung gitu ya. Saya juga belum bisa nebak-nebak apa. Tapi memang kalau dari warga banyak yang nebak ya tabung gas, ya dari septic tank gitu kan. Cuma saya kalau tabung gas menurut saya nggak kayak gitu. Makanya saya juga bingung nih. Saya belum bayangin apalah gitu. Saya juga bingung saya pribadi gitu. Enggak kayak gitu itu gimana tuh, Bang? Karena ledakannya itu memang keras banget karena saya banyak dapat WA juga dari teman-teman saya yang tinggalnya lumayan jauh dari tempat tinggal saya, dan mereka pun ngerasain getarannya dan dengar suaranya. Temennya sejauh apa, Bang? Berapa kilo gitu dari sini kira-kira? Wah lumayan jauh Pak. lumayan jauh lah.
kilo lebih gitu. Lebih 2 kilo lebih. Gitu. Bang, dari pihak kepolisian kan sudah ada yang memberikan statement dugaan sementara ini karena akumulasi tabung akumulasi gas yang ada di ruangan, misalnya tabung gas lah. Kalau Bang sendiri percaya nggak sih Bang dengan kesimpulan itu? Iya sebetulnya memang bapak-bapak polisi kan yang lebih ahli gitu ya dalam menangani ini. Ya saya juga tadi banyak dengar juga dari warga gitu, banyak yang kayaknya bukan deh gitu, kayaknya bukan. Cuma memang pihak kepolisian memang menemukan bukti-bukti gitu ya, memang sumbernya dari tabung gas karena tadi ditemukan selang gas itu sudah terbakar regulator ya, dengan kondisi kepala regulator itu masih terkunci, berarti memang terbakar gitu, berarti dari tabung gas menurut kepolisian seperti itu gitu. Bau gas nggak sih Bang di sekitar TKP? Oke, pada saat kita evakuasi korban kan kita langsung masuk ya, itu nggak tercium sama sekali bau gas, nggak ada api sama sekali, makanya kita nggak bukan gas lah gitu, karena memang nggak kecium bau gas sama sekali gitu. Di rumah yang kerusakan paling parah juga nggak ada tercium bau gas? Iya, nggak tercium karena memang kita evakuasi korban di situ karena memang cuma sederet itu aja yang mengalami berat gitu ya, korbannya yang agak lumayan berat gitu. Memang nggak tercium bau gas sama sekali. Gitu. Sebagai salah satu korban terdampak, misalnya apa sih Bang yang sekiranya dibutuhkan oleh para warga yang terdampak? Ya, mungkin buat saat ini obat-obatan, mungkin terus baju, mungkin ya baju ganti gitu ya, karena memang kita baru diguyur hujan ya, dan kebetulan rumah-rumah warga pun yang terkena dampak ledakan itu hancur, jadi banyak warga yang bajunya itu basah karena hujan tadi, jadi memang kayaknya baju, selimut kayak gitu-gitulah sama obat-obatan. Kalau dari misalnya pemerintah atau Pemkot Tangsel sendiri sudah ada semacam ingin memberikan bantuan untuk renovasi rumah atau belum sih Bang? Oke, kalau untuk ini sepengetahuan saya belum dengar, tapi nggak tahu mungkin sudah mengeluarkan statement mau membantu atau gimana, tapi saya pribadi saya belum dengar gitu. Jadi kalau dari Abang sendiri, rumah Abang sekarang susah, ingin direnovasi dengan bantuan pemerintah juga. Oh iya, ya harapan saya sih seperti itu ya, karena memang mengingat banyaknya rumah-rumah yang hancurnya itu hancur parah gitu kan ya. Kalau rumah saya pribadi alhamdulillah sedikit lah gitu, cuma memang warga-warga yang lain memang perlu kayaknya dibantu sama pemerintah gitu, karena memang kerusakan yang cukup parah gitu. Bang, terakhir kalau yang di sini tuh pengungsinya warga-warga di sekitar kejadian, Iya, yang di sekitar kejadian aja ya. oh iya, karena memang kita itu kan gang kecil ya, gang kecil itu memang kebetulan kita saudara semua di dalam gang itu masih keluarga semua. Jadi yang mengungsi di sini warga-warga yang satu gang itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.